Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita kembali membahas tentang aplikasi Quran Android. Aplikasi Quran terbaik yang saya pilih untuk saya gunakan sehari-hari di HP Android ini. Dan kemarin kita sudah membahas beberapa fitur yang sangat menarik dari aplikasi ini, yaitu fitur terjemahan yang sangat lengkap, serta kemudahan aplikasi ini untuk diedit atau dimodif sesuai dengan kebutuhan kita. Dan ada banyak pertanyaan tentang bagaimana cara mengeditnya, bagaimana cara dan lain-lain. Itu akan kita bahas pada video selanjutnya, karena pada video kali ini kita akan membahas tentang fitur yang membuat saya selalu butuh aplikasi ini ketika saya sedang membaca Al-Quran atau ketika sedang menghafal Al-Quran. Fitur apa itu? Yaitu fitur audio yang sangat lengkap atau fitur murattalnya. Dan kalau kita lihat di sini itu sudah ada murattal audio dari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Kalau kita klik, maka kita bisa memilih dari banyak sekali pilihan audio atau syekh yang kita inginkan. Tapi saya pribadi itu memilih Sa'ad Al-Ghamidi. Mungkin di akhir video saya akan jelaskan kenapa saya memilih syekh ini. Dan jika kita ingin melihat tentang audio apa saja yang ada dalam aplikasi ini, maka cukup tekan di sini, kemudian pilih setting atau pengaturan. Kemudian kita cari di bawah yaitu Audio Manager. Dan di sini kita bisa pilih atau mendownload langsung satu syekh 30 juz. Kalau di sini Syekh Abdul Rahman Sudais sudah ada satu surah yang terdownload. Kemudian kita lihat ke bawah. Syekh Musyari Al-Fazi sudah ada 3 surah. Kemudian Syekh Sa'ad Al-Ghamidi itu sudah lengkap 114 surah. Dan ini yang saya gunakan sehari-hari. Kita kembali. Dan kenapa saya selalu butuh aplikasi ini ketika membaca Al-Quran? Karena ketika sedang membaca Al-Quran, itu kadang saya mendapatkan beberapa ayat atau kata yang saya ragu apakah bacanya panjang atau pendek. Contoh yang kemarin saya baca, saya sudah sudah bookmark, yaitu ini. Contohnya ayat ini, falaula kana minal quruni min qablikum ulu. Ini bacanya bagaimana? U-nya panjang atau pendek? Ini kadang meragukan kalau kita lihat tampilan di Al-Qur'annya seperti ini. Itu kadang ada keraguan, ini baca panjang atau dibaca pendek. Maka untuk menghilangkan keraguan tersebut, walaupun mungkin sudah tahu bacanya, tapi untuk menghilangkan keraguan, maka cukup tahan lama di sini. Kemudian kita tekan play. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية Maka dia akan membacakan ayat ini sehingga kita tahu ini dibaca panjang atau pendek menurut Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Ini mungkin di antara alasan pertama kenapa saya selalu butuh aplikasi ini ketika membaca Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran ini ada lebih dari 6.000 ayat. Maka tentu saja kadang kita dapatkan ayat-ayat yang ada keraguan di dalamnya. Ini dibaca panjang atau pendek atau cara membacanya bagaimana. Maka ketika mendapatkan kesulitan seperti itu, tinggal buka aplikasinya, buka ayatnya, kemudian tahan lama, tinggal play. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ. Maka kita akan dibacakan ayat tersebut, sehingga kita cukup perhatikan bagaimana cara membacanya, panjang atau pendek, tebal atau tipis, atau cara mengucapkan hurufnya seperti apa. Ini mungkin hal pertama. Dan hal kedua yaitu ketika saya sedang menghafal Al-Quran, setelah selesai menghafal satu halaman, maka sudah wajib bagi saya pribadi untuk memulai dari awal, mendengarkan dari awal murattalnya. Kenapa? Karena walaupun ketika kita sedang menghafal Quran, kita teliti sekali tentang cara bacanya, kadang masih ada saja yang salah. Contoh mungkin terakhir yang saya ingat sekali, itu ketika saya menghafal ayat ini di juz ke-28 kalau tidak salah. Juz ke-28 itu ini surat Al-Mujadilah. Ketika saya sampai pada halaman ini, ketika saya mendengarkan ayat ini di hafalan saya waktu itu, waktu pertama kali menghafal satu halaman ini, saya baca dzalika. Dan ini saya tidak perhatikan.
dzalika. Namun ketika selesai menghafal satu halaman, kemudian saya play di sini, Bismillahirrahmanirrahim. kemudian saya mendengarkan pas sampai di ayat ini, kenapa bacanya dzalikum? Ternyata saya salah, bukan dzalika, tetapi dzalikum. Ini di antara kesalahan ketika saya menghafal Quran, itu kadang ada kesalahan penyebutan huruf, kesalahan panjang pendek, kesalahan harokat dan sebagainya, sehingga ketika kita menghafal pribadi, itu perlu mendengarkan dari syekh tentang bacaan yang benar. Ini mungkin dua hal yang utama, kenapa ketika saya membaca Al-Quran atau ketika menghafal Quran, itu saya selalu butuh aplikasi ini. Baiklah, kita bahas sedikit tentang fitur-fitur lengkap daripada audio dari aplikasi ini. Kita kembali, kita buka surah yang pendek saja, yaitu surat An-Naba. Di antara fitur yang menarik dari aplikasi ini, itu pertama, kalau kita tekan lama di sini, kita langsung play ayat yang kita suka. Lalu di sini ada fitur pengulangan. 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan terus menerus. Kalau kita play di sini, maka dia akan berulang-ulang terus menerus. Ini sangat membantu bagi mereka yang mau menghafal satu ayat. Atau kalau kita mau yang lebih panjang, kita bisa klik di sini setting pengaturan surah An-Naba ayat 8 sampai ayat berapa bagus? 10. Jadi 3 ayat, 8 sampai 10 itu playset. Secara set itu diputar berulang-ulang. First itu 1 kali saja. Jadi ini per ayat, setiap ayatnya itu 1 kali, tapi dari 8 sampai 9 ini set of verse, pengaturannya itu terus menerus. Kemudian kita klik apply. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. Maka dia akan berulang terus-menerus dari apa yang kita atur di sini. Ini mungkin di antara fitur audio yang sangat lengkap dari aplikasi ini. Dan sebagai penutup di video kita kali ini, itu kenapa saya memilih surat Al-Ghamidi. Kita buka satu contoh saja, misalnya surat yang apa ya? Ini Al-Qiyamah. Kalau kita dengarkan bacaan dari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, ini ayat pertama, bacaan seperti ini. La uqsimu biyaumil qiyamah wala. Itu Syekh Sa'ad Al-Ghamidi itu membaca la ini panjang. Sedangkan kalau kita ganti dengan Syekh Muhammad Jibril, kemudian kita tahan lama. Play. Sudah mendownload karena ini belum ada Syekh tersebut. Sudah mendownload, kita tunggu sampai selesai. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil. Kita lihat di sini bahwasanya beliau membaca mad jaiz mufasil, yaitu la, bacaan la ini dengan pendek, yaitu 2 harakat. Padahal tadi di Syekh Al-Ghamidi itu beliau baca dengan agak panjang 4 atau 5 harakat. Sehingga di sini saya memilih Syekh yang bacaannya sama dengan bacaan yang kupakai, yaitu membaca mad jaiz mufasil dengan agak panjang 4 atau 5 harakat. Sehingga mungkin itulah alasan pertama kenapa saya memilih Syekh Al-Ghamidi sebagai audio utama atau murattal utama di aplikasi ini.